Selamat siang Bu Agnes dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai karakteristik kurikulum 2013. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama, Teresia Elsa Violeta dengan NIM 001, kemudian saya sendiri, Francisca Septiana Permatasari dengan NIM 040, lalu ada Yosefin Deatia Putri Anggraini dengan NIM 120. Topik bahasan yang akan kami bahas adalah yang pertama, kurikulum 2013. Yang kedua, karakteristik esensial kurikulum 2013. Lalu yang ketiga, ada penilaian dalam kurikulum 2013. Yang keempat, karakteristik siswa SD kelas atas. Kemudian ada karakteristik gaya belajar siswa SD kelas atas. Lalu, hal-hal yang menarik minat belajar siswa SD kelas atas. Dan yang terakhir, desain pembelajaran ideal dan efektif bagi siswa SD kelas atas. Kurikulum 2013. Pengertian kurikulum 2013. Kurikulum merupakan satu dari sekian unsur yang memberikan kontribusi signifikan mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik di masa depan. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang telah dirintis pada tahun 2004 dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006 yang mencangkup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Tujuan dari kurikulum 2013 adalah untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kerangka dasar kurikulum 2013. Yang pertama, ada landasan filosofis. Kurikulum 2013 dikembangkan menggunakan kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Yang kedua, peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Yang ketiga, pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecermelangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Kemudian, pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik daripada masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi dalam membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik. Yang kedua ada landasan teoritis. Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kemudian yang ketiga ada landasan juridis. Landasan juridis kurikulum 2013 adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32
tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Lalu ada peraturan Mendikbud nomor 25 tentang standar kompetensi lulusan. Lalu ada peraturan Mendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses. Lalu ada peraturan Mendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian. Lalu ada peraturan Mendikbud nomor 67 tahun 2013 tentang struktur kurikulum SD MI. Dan yang terakhir peraturan Mendikbud nomor 81A tentang implementasi kurikulum 2013. Yang selanjutnya, implementasi kurikulum 2013 pendidikan dasar. Pembelajaran tematik kurikulum 2013 dilakukan dengan beberapa tahapan-tahapan. Berikut uraiannya. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan yang dibuat dalam rangka pelaksanaan pembelajaran tematik kurikulum 2013 harus sebaik mungkin. Yang kedua, pembelajaran tematik. Penerapan pembelajaran tematik. Pada tahap ini, intinya guru melaksanakan rencana pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. Pembelajaran tematik kurikulum ini akan dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan baik, perlu didukung laboratorium yang memadai. Lalu yang ketiga, ada evaluasi pembelajaran tematik. Evaluasi pembelajaran tematik kurikulum 2013 difokuskan pada evaluasi proses dan hasil. Selanjutnya ada karakteristik esensial kurikulum 2013. Yang pertama ada standar kompetensi lulusan. Yang A, standar kompetensi lulusan atau SKL yang berjenjang. SKL yang dirumuskan dalam kurikulum 2013 ditata secara berjenjang. Kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan sekolah dasar akan dilanjutkan dan dikembangkan pada jenjang sekolah menengah pertama yang selanjutnya akan dilanjutkan dan dikembangkan kembali ke jenjang sekolah menengah atas. Yang B, ada pendidikan karakter yang terintegrasi. Pendidikan karakter terintegrasi pada pendidikan dasar menekankan pada keterpaduan antar beberapa mata pelajaran yang memuat nilai-nilai yang diharapkan. Implementasi pendidikan karakter ini adalah bagaimana siswa memiliki wawasan dan sikap yang mampu mencerminkan karakter dan nilai-nilai. Yang C, mengakomodasikan semua aliran filsafat. Pengembangan kurikulum 2013 didasarkan pada banyak aliran filsafat, yaitu esensialisme, perennialisme, rekonstruksi sosial, progresivisme, dan humanisme. Dari penggabungan semua aliran filsafat yang ada, menjadikan kurikulum 2013 menjadi kurikulum yang ideal. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan menalar, mengkomunikasikan, dan mencipta. Kurikulum 2013 akan dianggap berhasil jika lulusannya memiliki kemampuan dalam menalar atau menganalisis, mengkomunikasikan, dan mencipta seperti yang diharapkan pada penerapan kurikulum ini. Yang kedua, ada isi dan struktur kurikulum. Yang pertama, proporsi kompetensi untuk tiap jenjang. Ketercapaian kompetensi dalam kurikulum 2013 terdiri dari 4 ranah sikap, yaitu ranah sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sehingga diharapkan siswa dapat menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang kedua, kerangka dasar dan struktur kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam dan diarahkan untuk mengembangkan kehidupan yang lebih baik.
proses pendidikan pada kurikulum 2013 memberi kesempatan kepada para peserta didik untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Yang ketiga, kurikulum 2013 menambah jumlah jam pelajaran. Kurikulum 2013 memiliki misi untuk meningkatkan kinerja pendidikan dengan menambah jam pelajaran untuk meningkatkan kompetensi yang akan dikembangkan. Kurikulum 2013 mengajak peserta didik untuk lebih giat belajar agar dapat menjawab tantangan zaman yang semakin ketat dalam persaingan di dunia global dan pasar bebas. Selanjutnya, pendekatan kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013, konten materi pelajaran dalam bentuk tematik dan diajarkan melalui pendekatan saintifik. Perubahan pada bagian ini merupakan perubahan yang sangat besar dan perlu melakukan pembudayaan di kalangan guru dan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir ada penilaian. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan, maka prinsip penilaian otentik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah objektif, terpadu, ekonomis, transparan, akuntabel, edukasi, mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian-penilaian kompetensi yaitu yang pertama ada teknik dan instrumen penilaian kompetensi sikap, yang kedua teknik dan instrumen penilaian kompetensi pengetahuan, dan yang terakhir ada teknik dan instrumen penilaian kompetensi keterampilan. Baik, selanjutnya adalah penilaian dalam kurikulum 2013. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh guru pada saat melaksanakan penilaian untuk implementasi kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah sahih. Maksudnya, penilaian didasarkan pada data yang memang mencerminkan kemampuan yang ingin diukur. Kemudian yang kedua adalah objektif. Penilaian yang didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak boleh dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Yang ketiga, adil. Suatu penilaian yang tidak menguntungkan atau merugikan siswa karena mereka bisa jadi berkebutuhan khusus serta memiliki perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Yang keempat, terpadu. Penilaian dikatakan memenuhi prinsip ini apabila guru yang merupakan salah satu komponen tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu transparan, di mana kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan yang digunakan dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan, mencakup segala aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai. Dengan demikian akan dapat memantau perkembangan kemampuan siswa. Kemudian yang ketujuh, sistematis. Penilaian yang dilakukan oleh guru harus terencana dan dilakukan secara bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Kemudian yang kedelapan, akuntabel. Penilaian yang proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Kemudian yang terakhir, edukatif. Penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan pendidikan siswa. Salah satu ciri atau karakteristik kurikulum 2013 terkait penilaian adalah diharuskannya guru melakukan penilaian autentik. Penilaian autentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Untuk yang pertama, penilaian pencapaian kompetensi pengetahuan. Penilaian pengetahuan dapat diartikan sebagai penilaian potensi intelektual yang mencakup pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Seorang pendidik perlu melakukan penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi pengetahuan peserta didik. Penilaian terhadap pengetahuan
peserta didik dapat dilakukan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Kegiatan penilaian terhadap pengetahuan tersebut dapat juga digunakan sebagai pemetaan kesulitan belajar peserta didik dan perbaikan proses pembelajaran. Pedoman penilaian kompetensi pengetahuan ini dikembangkan sebagai rujukan teknis bagi pendidik untuk melakukan penilaian sebagaimana dikehendaki dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013. Kemudian yang kedua, penilaian pencapaian kompetensi sikap. Kompetensi sikap yang dimaksud adalah ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang dan diwujudkan dalam perilaku. Penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. Penilaian sikap juga merupakan aplikasi suatu standar atau sistem pengambilan keputusan terhadap sikap. Kegunaan utama penilaian sikap sebagai bahan dari pembelajaran adalah refleksi atau cerminan pemahaman dan kemajuan sikap peserta didik secara individual. Cakupan penilaian sikap dapat dilihat seperti di bawah ini. Yang pertama, penilaian sikap spiritual, itu seperti menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Kemudian yang kedua, penilaian sikap sosial, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri. Yang ketiga adalah penilaian pencapaian kompetensi keterampilan. Penilaian pencapaian kompetensi keterampilan merupakan penilaian yang dilakukan terhadap peserta didik untuk menilai sejauh mana pencapaian SKL, KI, dan KD khusus dalam dimensi keterampilan. Cakupan penilaian dimensi keterampilan meliputi keterampilan dalam ranah konkret, mencakup aktivitas menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Sedangkan dalam ranah abstrak, keterampilan ini mencakup aktivitas menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Pada setiap akhir tahun pelajaran, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013, tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum kompetensi ini, keterampilan KI 4 yang menjadi tagihan di masing-masing kelas adalah sesuai dengan satuan pendidikan. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Ranah keterampilan diperoleh melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Yang selanjutnya ada karakteristik siswa SD kelas atas. Terdapat beberapa karakteristik siswa sekolah dasar kelas atas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perhatiannya tertuju kepada kehidupan praktis sehari-hari. Yang kedua, ingin tahu, ingin belajar dan realistis. Karena rasa ingin tahunya yang tinggi, maka anak-anak tidak mudah menyerah agar mereka dapat memperoleh apa yang mereka inginkan. Yang ketiga, munculnya minat kepada pelajaran-pelajaran khusus. Yang keempat, anak-anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi belajar di sekolah. Yang kelima, anak-anak suka membentuk kelompok sebaya atau peer group untuk bermain bersama. Mereka membuat peraturan sendiri dalam kelompoknya. Kemudian, daya konsentrasi anak tumbuh pada kelas-kelas besar SD. Lalu yang terakhir, pada siswa kelas atas, anak laki-laki dan perempuan menganggap keikutsertaan dalam kelompok menumbuhkan perasaan bahwa dirinya berharga. Yang selanjutnya ada karakteristik gaya belajar siswa SD kelas atas. Gaya belajar siswa SD kelas atas memiliki gaya belajar yang sangat beragam dan berbeda-beda antara satu siswa dengan siswa lainnya. Klasifikasi gaya belajar siswa
didasarkan pada kemampuan dalam memahami jenis informasi tertentu. Berbagai gaya belajar siswa kelas atas seperti yang pertama, gaya belajar auditori. Siswa memiliki gaya belajar auditori apabila siswa tersebut cenderung belajar dengan cepat dalam memahami pesan atau informasi yang disampaikan melalui unsur suara atau audio. Individu yang memiliki gaya belajar audio dapat memahami materi pelajaran melalui ceramah, musik, dan juga dongeng. Ada gaya belajar visual. Siswa memiliki gaya belajar visual apabila siswa tersebut mempunyai kecepatan untuk memahami pesan dan informasi yang disampaikan lewat unsur gambar atau visual. Individu yang memiliki gaya belajar visual akan lebih efektif melakukan proses belajar melalui kegiatan membaca, menggambar, dan fotografi. Bentuk tugas yang sesuai untuk siswa gaya belajar visual adalah pengamatan atau observasi. Dan yang terakhir ada gaya belajar kinestetik. Siswa memiliki gaya belajar kinestetik apabila siswa cenderung menyukai aktivitas belajar secara langsung melalui pengalaman dan learning by doing. Individu yang memiliki gaya belajar kinestetik akan melakukan proses belajar secara efektif melalui tugas-tugas belajar yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan langsung. Guru perlu mendesain pembelajaran berbentuk proyek yang mengharuskan siswa untuk menyelesaikan jenis pekerjaan spesifik. Selanjutnya adalah hal-hal yang menarik minat belajar siswa SD kelas atas. Terdapat beberapa hal yang menarik minat belajar siswa sekolah dasar kelas atas, yaitu meliputi yang pertama, memilih metode pembelajaran yang tepat. Guru dituntut untuk dapat memilih metode pelajar yang tepat untuk mengajar. Pemilihan metode belajar yang tepat juga akan meningkatkan motivasi belajar siswa dan minat belajar siswa, sehingga akan tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, memanfaatkan penggunaan media. Motivasi belajar siswa pada pembelajaran dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan penggunaan media menarik, sehingga akan membuat siswa tertarik pada pembelajaran. Dalam hal ini, guru bisa membuat atau menggunakan media animasi untuk mendukung proses pembelajaran. Yang ketiga, memberikan reward kepada peserta didik agar proses pembelajaran lebih menyenangkan dan peserta didik menjadi lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran di sekolah dan mau mengerjakan tugas yang diberikan. Yang keempat, melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pada pembelajaran penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan evaluasi pada pembelajaran, maka dapat diketahui apakah pembelajaran dapat berjalan efektif atau tidak. Jika dirasa tidak efektif, maka dapat melakukan modifikasi pada sistem pembelajaran yang sesuai dengan siswa. Selanjutnya adalah desain pembelajaran ideal dan efektif bagi siswa SD kelas atas. Pembelajaran yang ideal merupakan pembelajaran yang mampu mendorong kreativitas anak secara keseluruhan, membuat siswa aktif, mencapai tujuan pembelajaran secara efektif, dan berlangsung dalam kondisi yang menyenangkan. Dalam pembelajaran yang ideal dan efektif harus menempatkan peserta didik sebagai pihak yang paling aktif dalam kegiatan proses pembelajaran, dan pendidik hanya bertugas sebagai pendamping selama proses pembelajaran tersebut. Pembelajaran yang ideal tersebut hanya mungkin akan terjadi jika didukung oleh seorang pendidik yang ideal pula. Pembelajaran yang ideal dan efektif bagi siswa SD kelas atas berdasarkan karakteristik dan gaya belajar siswa, serta hal yang menarik minat bagi siswa kelas atas adalah pembelajaran yang mengajak siswa untuk aktif selama proses pembelajaran. Misalnya dengan mengajak siswa melakukan sebuah percobaan kecil, yang dimana dalam percobaan tersebut siswa dapat langsung mencoba dan mengamati hal baru. Sesuai dengan karakteristik anak yang sudah mulai memiliki daya konsentrasi yang tinggi, dapat membantu anak dalam fokus
saat melakukan hal yang sedang dilakukannya. Dengan begitu, diharapkan inti dari pembelajaran yang ingin disampaikan oleh guru langsung tertuju pada siswa melalui proses tersebut. Yang selanjutnya, desain pembelajaran yang ideal dan kreatif ini diterapkan untuk menciptakan proses pembelajaran yang hendak dicapai oleh pendidik dan peserta didik. Pendidik dapat mengupayakan desain pembelajaran yang menarik minat dan mengembangkan potensi siswa SD kelas atas. Desain pembelajaran dapat dilaksanakan dengan menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ingin dikembangkan oleh siswa SD kelas atas dalam proses pembelajaran. Dalam model pembelajaran yang diterapkan dapat diiringi pula dengan penggunaan media pembelajaran yang kreatif. Pemanfaatan penggunaan media pembelajaran ini dapat membantu siswa terlibat aktif secara langsung dalam memahami materi yang disajikan, sehingga pembelajaran dapat berjalan secara maksimal dengan penerapan model dan media pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, kompetensi dan tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh pendidik dan peserta didik dapat tercapai dengan optimal melalui desain pembelajaran yang ideal dan kreatif bagi siswa SD kelas atas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.